Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya Almas RS. Test drive kali ini kita bahas bedanya aja, apa yang beda dari Almas biasa ke Almas RS ini. Karena yang Almas biasa udah ada videonya di video saya waktu itu, tapi video walk around sama test drive itu masih jadi satu. Cari aja di Wuling aja, di playlist Wuling itu ada. Kali ini kita bahas yang beda-beda aja. Di interior ini yang kelihatan beda fiturnya itu ada wireless charger, kemudian ini kamera 360, untuk yang di depan sudah ada predictive line-nya juga. Semoga kelihatan ya, ini dia ada garis kuningnya dua gitu, dan itu bisa gerak-gerak mengikuti arah setir. Itu yang baru. Kemudian untuk fitur berkendaranya, dia ketambahan yang namanya fitur ADAS dari si Wuling ini. Nah, ADAS itu dia fitur radar. Jadi dia sudah ada adaptive cruise control dengan traffic jam assistance, serta ada lane keeping assist yang bisa membuat mobil itu tetap berada di markanya terus. Nah, itu ketika dikombinasikan, itu bisa membuat mobil ini jadi semi autonomous. Nah, habis ini kita coba aja langsung. Bukan cuma itu, untuk safety-nya juga mobil ini dia tuh udah bisa ngerem sendiri kalau misalnya kita lalai. Jadi fitur radarnya itu mampu. Sensitivitasnya juga bisa diatur, mau sensitif banget atau nggak sensitif, seperti itu ada di dalam sini settingannya. Tapi kali ini kita coba untuk adaptive cruise controlnya dulu aja. Jadi kita setting dari kecepatannya di sini. Kemudian untuk mengaktifkan adaptive cruise controlnya itu, ini ditahan. Ini mesti jalan ya. Ini kebetulan lagi lampu merah. Nah, misalnya ini udah jalan, kita setting aja di 70. Nah, ini dia udah lagi jalan, dia ngegas sendiri, dan traffic jam assist-nya juga ditahan sampai dia ada gambar marka jalan hijau sama mobil di dalamnya. Nah, ini berarti udah aktif. Cuma kita mesti pastiin juga depan ini, mobil di depan kita itu stay di marka ya. Kalau misalnya keluar-keluar itu kurang bisa. Cuma ini masih aktif dia. Kita coba aja ke jalur sebelah kanan. Nah, ini di depan pickup itu kita ikutin dia. Nah, ini dia akan nyetir sendiri. Karena markanya juga bergerinjal nih, jadi dia juga agak getar-getar. Nah, ini setirnya gerak ya, dia udah ngikutin depannya. Saya nggak usah pegang roda kemudi, dan nggak usah rem, nggak usah gas. Nah, ini dia masih jalan terus. Nah, tapi kita tetap harus pegang setir kemudi. Nah, tandanya kita masih sadar, nggak pingsan. Nah, ini kalau markanya agak nggak jelas, dia juga agak bingung. Tapi kalau markanya jelas, dia akan stay di dalam marka. Tinggal seperti ini. Tungguin aja, maka dia akan nyetir terus, ngikutin di depannya. Nah, ini dia mulai ganti marka. Nah, ini mulai kacau. Dan ketika direm, semua settingan itu bubar. Jadi kita mesti setting lagi dari awal. Nah, sekarang katakanlah kita ikutin HRV depan. Nyalakan lagi adaptive cruise control sama traffic jam assist, ditahan. Nah, ini udah tinggal ngikutin si HRV di depan situ. Dia pelan, kita ikut pelan juga. Padahal ini saya setting untuk ke kecepatan 70 untuk maksimalnya. Kalau HRV-nya tambah kenceng, dia juga tambah kenceng. Nah, ini ya. Saya masih belum pegang kemudi sama sekali. Masih semuanya dikendalikan sama sistem semi autonomousnya dari si Almas RS ini. Untuk yang bingung, dia tombol LKS-nya di mana, itu di tombol pucuk paling kanan di bawahnya AC itu. Nah, nih dia suruh pegang setir, kita coba akalin pakai dengkul aja. Nah, ternyata bisa. Jadi kalau kita males, kita bisa pakai ini, dengkul ngakalinnya. Kita belok dulu. Kalau belok nggak bisa ya. Dan ketika injek gas atau injek rem, dia settingannya bubar. Oke,
kita lihat ini yang di depan kita yang mana. Oke, sekarang pick up ini. Tekan yang lama, adaptive cruise control aktif, traffic jam assistance aktif. Ya udah, ikutin aja. Nah ini, dia mengkoreksi sendiri kayak tadi. Nah itu. Habis ini kita akan coba bagaimana ketika kondisinya sampai macet. Ini masih normal jalannya. Nah ini ya, bisa dilihat kiri kanan bersih. Kiri kanan ini gak ada mobil, cuma tinggal ngikutin si pickup di depan. Kalau sudah kayak gini ya enak, jalan aja santai, dia atur sendiri semua. Nah ini karena HRV-nya mau motong, jadi saya harus rem. Jadi memang kita tidak bisa berserah sepenuhnya sama sistem ini ya, kita tetap harus sadar memegang kendali. Kecuali kalau mau lebih enak lagi, ya kita pakainya di jalan tol, itu pasti sangat mumpuni sekali. Nah ini, kita kecepatannya tinggi karena di depan kosong dan mengikuti kecepatan di depannya. Oke, di depan sudah ada lampu merah, kita akan coba. Nah ini, ketika di depan berhenti, kita juga akan berhenti. Nah ini mulai melambat, karena depan melambat, kita juga ikut melambat. Nah ini, dia terus melambat. Saya nggak ngerem, nggak pegang kemudi, nggak ngapa-ngapain. Nah depan lampu merah, mobil depan berhenti, kita juga akan berhenti. Jaraknya mau mepet atau enggak untuk pengeremannya, sama sensitivitasnya, sama jaraknya sama mobil depan, itu bisa diatur dari sini. Ada dua, untuk tambah mepet atau tambah nggak mepet. Kesenjangan waktu namanya bahasanya. Nah sekarang udah hijau, dia akan jalan. Kalau udah jalan, nah kita disuruh injak pedal gas sedikit, menandakan artinya, oh kita sebagai pengemudi setuju kalau ini jalan gitu. Tapi cuma tekan sedikit aja, sedikit, cuma disentuh sedikit aja, gak usah digas dalam-dalam. Habis itu lepas aja kakinya dari pedal gas, dia akan maju sendiri lagi. Seperti itu yang namanya traffic jam assist. Cuman kebetulan nggak terlalu macet ya. Nah ini disuruh pegang setir lagi, pakai aja dengkul. Nah kayak gitu. Jadi untuk semi autonomousnya terbukti bisa bekerja, asal markanya jelas, sama lalu lintasnya juga nggak terlalu kacau, dia sangat mumpuni. Nah ini seperti ini. Kemudian traffic jam assist, jadi juga kita sudah bisa coba, dan terbukti juga itu it works gitu loh, di lalu lintas Indonesia, di kota besar yang sangat macet, apalagi kalau Anda tinggal di ibu kota ya. Jadi kalau udah naik mobil ini, kaki udah nggak pegel lagi, nikmat banget rasanya, seperti ada robot yang nyetirin kita. Gak usah pegang setir kemudi, sama gak usah gas, gak usah rem. Nah disuruh pegang gini aja, nah udah ada beres. Kita masih ngikutin si pickupnya ini dulu. Nah nih markanya kan garis-garisnya nggak jelas, dia agak kacau. Sekarang lampu merah lagi, saya nggak usah ngerem, dia berhenti lagi sendiri. Mantap. Aduh, lampu merah di depan ya. Nah dia berhenti lagi, saya nggak usah injek rem. Di sini juga kelihatan tulisannya, tekan pedal gas untuk mengikuti. Dia kasih tahu tutorialnya gitu, kalau misalnya kita lupa. Kalau jalan kita suruh injek pedal gas. Nah ini kayak gini, kita injak pedal gas dikit kalau udah jalan, dan dia akan nyetir lagi sendiri. Nah ini markanya agak bengkok, semoga dia bisa ngikutin. Dia bisa ngikutin. Markanya agak bengkok tadi, tapi dia bisa ngikutin. Oke, ini mulai kacau. Nah, jazznya motong. Jazz motong, dia ikut ngerem karena diikutin jazznya. Jazznya pergi, dia tambah kenceng lagi. Tapi tadi udah bubar karena terlalu kacau, sistemnya dia akan bubar. Markanya nggak jelas, dia juga bubar.
Nah kayak depan ini ya, ini kan nggak jelas, Livina ini nggak jelas, setengah-setengah, kepotong motor juga, dan dia langsung bubar. Lampu adaptive cruise controlnya mati, lampu lane keeping assist-nya mati, sama traffic jam assist-nya mati juga. Kita tunggu Livina ini pergi atau masuk aja. Oh, dia mau ke kiri. Ya udah, depan kosong, tekan tombol adaptive cruise control sama ini traffic jam assist. Nah itu harus ditahan lama. Tadi ada CRV di depan, dia melambat. Sekarang CRV-nya pergi, kita melesat kenceng lagi. Sambil bahas posisi duduk ya, jadi untuk for your information aja, Almas RS ini sayangnya dia belum ada tilt steering. Jadi kalau orang yang posturnya tinggi seperti saya, 180 cm, biasanya settingannya ini paling mundur sama agak merebas sedikit supaya santai. Ini terlalu jauh ya, kayak begini. Supaya ergonomis mau nggak mau ya selonjorannya harus dikorbankan. Jadi kita harus agak mendekat supaya ini ergonomis. Jadi kalau Anda posturnya tinggi, tetap bisa ergonomis asal kaki Anda bersedia ditekuk agak ke dalam sedikit. Jadi begitu aja test drive kita kali ini untuk Wuling Almas RS. Semuanya terbukti, semi autonomous bekerja dengan baik di lalu lintas Indonesia, bisa nyetir sendiri. Semi ya, kita tetap harus hati-hati juga, pegang kendali kalau ada halangan. Traffic jam assist-nya juga bekerja sangat-sangat baik. Nah, dipotong Ayla, dia melambat tanpa saya harus ngapa-ngapain. Untuk semua yang tadi saya bilang, itu merupakan opini pribadi saya mengenai mobil ini. Kalau Anda kepengen beli mobil ini, saya sarankan Anda coba sendiri bagaimana rasanya gimana. Sambil didampingin sama wiraniaganya, seperti yang di belakang saya ini. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketingnya untuk pemesanan nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Sekian.